Satu, dua, tiga. Hanadu set. Annyeonghaseyo. We are from RJ Area. Kamsahamnida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan materi Neuroscience Brain Based Learning Theory oleh Pak Sutri Kane. Sebelumnya izin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfil Wibowo dengan NIM belakang 188. Nama saya Dezendra Arsyah Ahmad Mutakin dengan NIM belakang 038. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darfais Genul Faiz dengan NIM belakang 032. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Ramadan dengan NIM belakang 006. Halo, perkenalkan nama saya Razan Niko Hiksan dengan NIM belakang 044. Dan juga rekan kami yang berhalangan atas nama Nicholas Gom Parluhutan Hasibuan dengan NIM belakang 048. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, izinkan saya untuk menjabarkan mengenai Brain Based Learning Theory. Brain Based Learning Theory ini dikembangkan oleh Pak Sutri Renat Numela Kane dan juga Geoffrey Kane. Teori ini menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif itu harus sesuai dengan cara kerja otak, kemudian melibatkan emosi, pengalaman yang nyata, dan juga tentang lingkungan belajar yang aman. Menurut Pak Sutri Kane pada tahun 1997 bahwa otak belajar itu tuh harus secara holistik dan juga sosial, bukan secara terpisah ataupun linear. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, Renat Numela Kane itu merupakan seorang ahli pendidikan dan psikologi, sedangkan Geoffrey Kane adalah peneliti dalam bidang pembelajaran sepanjang hayat. Mereka berdua yang merumuskan 12 prinsip pembelajaran berbasis otak yang menjadi pondasi di dalam teori neuroscience brain based learning theory. Materi selanjutnya akan oleh rekan saya. Baik, menurut Yuniarti dan Sari di tahun 2022, konsep dasar dan prinsip penting dalam pendidikan teori brain based learning menekankan prinsip-prinsip. Yang pertama, ada emosi memengaruhi pembentukan makna. Yang kedua, ada otak bersifat sosial dan mencari keterkaitan. Yang ketiga, neuroplastisitas memungkinkan otak berubah melalui pengalaman. Dan yang keempat, lingkungan belajar harus mendukung rasa aman dan eksplorasi. Prinsip-prinsip ini telah dikaji ulang dan terapkan dalam berbagai konteks pendidikan termasuk di Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi dalam pendidikan. Dalam praktik pendidikan Indonesia, teori ini mendorong guru untuk merancang pembelajaran yang melibatkan emosi dan motivasi, lalu menggunakan media dan metode yang merangsang otak, lalu menghindari pendekatan pasif seperti hafalan, lalu mendorong eksplorasi, kreativitas, dan refleksi. Menurut Giuliantini dan Jempel 2020, strategi ini sangat cocok untuk pembelajaran tematik di sekolah dasar karena mampu mengaktifkan seluruh potensi siswa. Sekian dari saya, selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Makasih Iman. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan contoh penerapan dalam lingkup pendidikan atau ruang kelas. Contoh penerapan BBL, yaitu di kelas meliputi penggunaan musik, gerakan, dan visual untuk mengaktifkan berbagai area otak. Kegiatan proyek berbasis pengalaman mendorong eksplorasi dan refleksi, diskusi sosial membentuk makna dan memperkuat koneksi antar konsep. Penelitian menunjukkan bahwa BBL meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa SMA menurut Adiansa Al 2018. Saya lanjutkan ke kawan saya. Oke, terima kasih. Menurut tim IJPT UNS tahun 2023, seiring kemajuan neuroscience, BBL atau brain based learning berkembang menjadi pendekatan interdisipliner seperti educational neuroscience dan neuropedagogi. Educational neuroscience itu merupakan menggabungkan riset otak dan strategi pembelajaran, sedangkan neuropedagogi itu fokus pada desain pembelajaran berbasis struktur dan fungsi otak. Nah, di Indonesia, tren penelitian tentang BBL atau Brain Based Learning itu meningkat sejak tahun 2013 dan mulai diterapkan dalam berbagai bidang studi. Sekian. Baik, itu tadi penjelasan dari kami mengenai Neuroscience Brain Based Learning Theory. Semoga dapat dipahami teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semua.
Satu, dua, tiga. Kane, teori ini dan juga rekan kami. Satu, dua. Saya akan menjelaskan tentang Nanti dikat dari aku aja tadi. jelaskan implikasi dalam pendidikan. Implikasi lagi. Makasih Iman. Oke, saya akan menjelaskan apa ini? Langsung baca contoh aja gak penerapan. Kegiatan proyek berbasis pengalaman yang mendorong eksplorasi dan refleksi. Kamu ngapain ketawa anjing? Kegiatan proyek berbasis pengalaman mendorong eksplorasi dan refleksi, diskusi sosial, membentuk makna dan Seiring kemajuan neuroscience, BBL atau brain based learning berkembang menjadi pendekatan interdisipliner seperti educational neuroscience